Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bercerita sebuah cerita yang mungkin kalian gak percaya, tapi ini benar-benar terjadi. Kejadian ini bermula dari sebuah sekolah. Kehidupan di sekolah yang melatar belakangi kejadian ini. Mungkin sekarang lu semua udah pada bagi rapot ya. Udah akhir semester 1. Ya selamat lah buat yang udah dibagi rapot ya. Gua belum. Kemarin baru ulangan. Jadi ya intinya gua harusnya ulangan 2 minggu. Dipepetin jadi 4 hari. Keren. Makanya selama 4 hari itu gue gak bisa buat podcast dan akhirnya pun telat lah ngebuatnya. Mohon maaf ya. Buat lo yang takut kuota lo terkuras di Instagram, lo bisa cek ke YouTube. Lo bisa cek bio Instagram gue, disitu ada link YouTube-nya, lo klik aja dan lo bisa tonton video ini di YouTube. Sebenarnya sih sama aja, kuota tetap terkuras gitu. Buat lo yang masih males buat dengerin cerita ini, lo bisa save dulu di Instagram. Atau jika lo nonton di YouTube, lo bisa klik nonton nanti dulu biar lo bisa tonton video ini ketika lo memang ada mood untuk nonton video ini. Cerita seorang perempuan di sebuah sekolah yang katanya dia terkenal sebagai anak yang pintar emang. Dia suka ranking dan dia banyak digemari oleh banyak kalangan, mau dari laki-laki maupun perempuan. Cerita ini terjadi waktu dia masih duduk di kelas bangku SMA. Dan sekarang katanya dia udah lulus sekitar kelas 1 SMA di semester awal katanya. Cerita berawal dari seorang laki-laki teman dia yang kesusahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah katanya. Dia pun minta tolong ke perempuan itu supaya bisa ngebantu dia buat ngerjain tugasnya. Katanya kalau nanya ke laki-laki alasannya susah katanya, nggak ada yang mau bantu. Jadi dia minta tolong ke perempuan itu. Dia pun menerima, ya ingin ngebantu juga lah gitu. Singkat cerita, ya dia pun ke rumah laki-laki itu. Cuman sebelumnya dia sempat berpikir kalau tumben-tumbennya gitu ya, si laki-laki itu ingin ngerjain tugas. Minta dijelasin lagi biar paham. Kan kayak karena laki-laki itu di sekolahnya udah kepandang sebagai orang yang memang ya kurang baik lah istilahnya gitu katanya. Cuman ya dia berpikir ya udahlah jangan suzon aja, mungkin dia udah mau tobat gitu ya. Katanya saat dia masuk ke rumah gak ada siapa-siapa di rumah laki-laki itu. Dia tanya kan, orang tua kamu kemana? Kata laki-laki itu orang tuanya lagi keluar katanya, lagi kerja. Oh ya udah kalau gitu katanya. Mau di mana ngerjainnya? Kata laki-laki itu, oh di kamarku aja, biar adem katanya, dan biar lebih enak juga. Mulai dari situ katanya dia udah mulai ada rada rasa firasat buruk, cuman lagi-lagi kebaikan diri dia gitu ya, mengalahkan firasat buruk itu. Yang akhirnya dia pun menuruti apa yang laki-laki itu inginkan. Singkat cerita, dia pun ngerjain tugas itu bareng di kamar laki-laki itu. Cuma dia mulai agak aneh terhadap tingkah laki-laki itu yang kayak mulai terbesit di pikiran dia kalau laki-laki itu ingin melakukan hal-hal yang aneh gitu. Tiba-tiba dia pun izin dulu katanya, mau buatin minum katanya laki-laki itu.
Dia pun keluar rumah, keluar kamar, ke dapur, bener ngambilin air. Singkat cerita, dia pun tiba-tiba langsung ke pintu dan menutup pintu itu. Dilihatnya pintu itu dikunci. Dia mulai agak was-was gitu ya. Apa maksud dia ngunci kamar kan? Dia pun nanya, kenapa dikunci? Dia jawab, udahlah, gak apa-apa. Cuman akhirnya singkat cerita dia pun kayak tiba-tiba mengajak. Gue tau lah, lu bisa ngerti mengajak kemana gitu ya. Cuman perempuan itu nolak, ya gak mau gitu. Sampai ya dia pun mau berteriak. Cuman laki-laki itu mengecam gitu ya. Kalau berteriak atau minta tolong gitu, dia katanya mau diapa-apain. Kalau nggak disakitin ya apalah pokoknya hal-hal yang memang dia nggak mau itu terjadi lah gitu. Sebenarnya panjang ceritanya, dia nyeritain panjang jalan ceritanya. Intinya ya biar mempersingkat waktu aja, ujung-ujungnya perempuan itu nggak ada pilihan lain. Dia nggak ada pilihan lain dan ya menerima apa yang ingin dilakuin si laki-laki itu. Dalam hatinya dia sih benar-benar nggak mau gitu, ingin nolak gitu ya. Ya udah, karena memang dia gak bisa apa-apa gitu kan, mau ngelawan juga gak bisa gitu. Dan akhirnya terjadi. Sungguh cerita yang sangat ya mungkin aneh buat gue ya, nggak biasa mendengar cerita ini. Cuman katanya dia masih syukur gitu ya, nggak di dalam gitu ya. Tolong lo ngerti lah apa yang gue sebutinnya, nggak usah terlalu detail ya. Gue nggak mau konten ini jadi vulgar gitu ya, tolonglah ya. Dari kejadian itu ya sudah melakukan hal itu sampai ya laki-lakinya puas gitu ya. Dia pun diperbolehkan pulang dan jangan pernah ngasih tahu itu ke siapapun. Masih dikecam sama laki-laki itu. Dia pun sampai saat ini katanya belum pernah cerita ke siapapun, termasuk orang tuanya. Karena kalaupun dia ngasih tahu ke orang tuanya, takutnya orang tuanya itu kenapa-napa gitu ya, sedih. Begitu ceritanya. Intinya dia melakukan hal yang memang dia gak mau lakuin, cuman terpaksa dia harus melakukannya. Dia pun minta pendapat dan saran ke gua terhadap cerita ini. Lalu ketika itu gue coba minta foto dia waktu pas lagi satu SMA. Untungnya dia masih punya dan ya ngirimin ke gue. Dan ternyata sesuai dengan ekspektasi gue kalau dia itu emang perempuannya cantik dan ya bisa disebut seksi gitu ya. Gue mulai ya tahu lah apa faktor yang membuat laki-laki itu bisa tertarik sama perempuan itu sampai melakukan hal yang memang tidak patut untuk dilakukan. Gue pun langsung ke intinya aja, tutup aurat lu. Ya gue sendiri sih nggak tahu lu niatnya apa sih. Cuman ya kalau misalnya niat lu nggak menarik laki-laki, yang nggak apa-apa sih. Cuman lu harus tahu juga gitu kan, kalau laki-laki itu kan emang suka yang kayak begituan. Jadi ya itu sih udah resiko lu gitu. Ya pakai baju yang ketat gitu kan misalkan. Ya kebetulan juga foto yang dia kasih itu emang pakai baju yang ya gitulah. Dan ya dari situ sih gue kasih tahu supaya lo bisa tutup aurat dan jangan pernah pakai baju kayak gitu lagi, atau resikonya kayak gitu. Apalagi memang sekolah lo itu emang rawan gitu ya,
rawan kejadian-kejadian yang kayak gitu. Lo harus tetap hati-hati. Dan iya, intinya sih tutup aurat lo. Ya kebetulan dia juga Islam sih, jadi iya makanya gue sebut itu juga gitu kan. Intinya tutup aurat sih, karena emang rata-rata penyebab terjadinya hal yang seperti itu awalnya dari perempuan. Awalnya dari perempuan yang memiliki badan yang memang menarik perhatian laki-laki gitu kan. Ya dosa dua-duanya jadinya. Lu dosa karena ngebuat laki-laki tertarik sama lu, ya ngebuat nafsu gitu ya, bukan hanya tertarik. Kalau tertarik aja kan udah wajar lah gitu. Kalau misalkan oh ya dia cantik walaupun misalkan tutup aurat, itu beda lagi. Ini mah disertai nafsu gitu kan, beda itu. Lu dosa ngebuat dia nafsu, dia juga dosa nafsu ke lu gitu kan. Jadi lu penyebab dia dosa dan lu juga dosa. Yang akhirnya kalau misalkan laki-laki itu emang nafsuan gitu ya akhirnya terjadi yang kayak gitu. Bagaimanapun caranya laki-laki itu pinter bro. Gua kasih tahu ya, laki-laki itu punya banyak cara, punya banyak strategi, trik untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu. Itu laki-laki itu. Walaupun lu nggak sadar, dari awalnya minta dia kerjain tugas, ujungnya ke situ kan. Ya sih itu sih intinya. Kalau lu nggak mau terjadi hal yang kayak gitu, lu jangan jadi faktor penyebab terjadinya hal itu. Salah satunya dengan badan lu yang memang ya kayak gitu. Intinya tutup aurat. Jangan sampai badan lu itu mempengaruhi mata-mata buaya-buaya itu supaya bisa melakukan hal yang gak sepatutnya ke lu gitu. Dalam Islam sendiri ada dalilnya supaya kaum perempuan itu harus nutup aurat. Allah tuh udah baik loh, udah ngasih perintah yang bisa menghindari lu dari kejadian-kejadian yang emang lu gak mau. Untungnya sih lu masih terjaga gitu ya, hati lu masih terjaga supaya gak mau melakukan hal itu. Cuman gue sih masih aneh, kalau lu gak mau terjadi hal itu, kenapa lu pakai baju atau pakaian yang memang ngebuat laki-laki itu tertarik gitu. Lu pasti tahu kan, laki-laki itu pasti suka yang kayak begituan. Kayak gak mungkin itu lalu ngebuat pakai baju kayak gitu, cuman lu gak tahu kalau resikonya bakal gitu. Ya udah, kalau memang lu gak tahu ya gak apa-apa, gue kasih tahu ya. Gitu sih dari gue. Tolong jaga aurat lo ya, bukan hanya buat lu sendiri, tapi buat kaum laki-laki juga, supaya mereka bisa menjaga mata mereka, niat mereka, nafsu mereka kepada lu gitu. Gue sih tahu nggak bakal cepet buat lu bisa istilahnya tobat gitu untuk menutup aurat. Cuman sedikit-sedikit lu harus bisa lah. Setidaknya lu jangan, ya lu pasti tahu lah apa yang memang bisa ngebuat laki-laki tertarik atau ngebuat nafsu ke lu, itu lu hindari. Ya mungkin sekian dari gue ya. Kalau emang lu kaum hawa nih punya saran atau pendapat buat dia, silakan lu bisa komen apa aja di kolom komentar. Semoga aja dia bisa baca ya. Kayaknya sih banyak di IG ya, view gue itu ternyata lebih banyak di IG setelah gue statistik gitu ya di data. Ternyata view gue lebih banyak di Instagram. Di YouTube tuh kayak kayak ya udah sampingan lah gitu, kalau misalnya nggak bisa di Instagram, di YouTube gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jangan lupa untuk follow Instagram ini supaya lu nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. YouTube juga, kalau misalnya lu memang viewer di YouTube ya subscribe aja supaya nggak ketinggalan juga. Kalau lu suka video ini jangan sungkan untuk menekan tombol like. Dan kalau misalnya lu pengen mengatakan sesuatu atau ya ngasih saran, pendapat atau kritik, lu jangan sungkan untuk komentar. Oke, segitu aja kali dari gua. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong benerin juga. Karena memang gue juga sama manusia, pasti memiliki kesalahan dan pasti melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.